Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Pagi itu, aroma kopi hitam dan roti panggang memenuhi dapur minimalis milik Arini dan Bram. Cahaya matahari pagi menyelinap masuk melalui celah gorden, memantulkan debu-debu halus yang menari di udara. Semuanya tampak normal, setidaknya bagi siapapun yang melihat dari luar. Namun, bagi Arini, ada sesuatu yang terasa sedikit bergeser dari ritme biasanya. Bram, suaminya yang biasanya lebih suka menghabiskan waktu pagi dengan membaca portal berita ekonomi di tabletnya, sudah bangun sejak pukul 5 subuh. Arini menemukannya di garasi, masih mengenakan kaos oblong abu-abu dan celana pendek, dengan keringat tipis membasahi pelipisnya. Tangannya belepotan oli dan wajahnya tampak sangat serius menatap mesin SUV putih milik Arini. "Mas, ini masih jam 6. Kamu benar-benar mengeceknya sedetail itu?" Arini bertanya sambil menyandarkan tubuh di kusen pintu garasi, memegang cangkir keramik kesayangannya. Bram tersentak sedikit, sebuah reaksi yang jarang ditunjukkannya, lalu tersenyum tipis. "Perjalanan ke desa kakekmu itu tidak dekat, sayang. Jalur pegunungannya terjal, sinyal ponsel sering hilang, dan banyak jalan berlubang. Aku tidak mau remblong atau mesinmu kepanasan di tengah hutan." "Tapi kan baru diservis bulan lalu," tukas Arini lembut. Bram berdiri, mengelap tangannya dengan kain lap yang sudah hitam. Ia mendekati Arini, menatap matanya dengan intensitas yang membuat Arini merasa sedikit risih, seolah-olah Bram sedang mencoba menghafal setiap fitur wajahnya. "Servis rutin seringkali ceroboh. Aku hanya ingin memastikan kau benar-benar aman. Hanya itu." Bram kemudian berlutut di samping ban depan, memeriksa tekanan angin untuk ketiga kalinya dalam 1 jam terakhir. Arini memperhatikan punggung suaminya. Bram adalah pria yang tenang, bekerja sebagai konsultan keamanan siber independen yang sering bekerja dari rumah. Ia protektif, itu pasti. Namun, belakangan ini, sifat protektif itu mulai terasa seperti pengawasan. Selama 1 jam berikutnya, Arini melihat Bram melakukan hal-hal yang tidak lazim. Ia tidak hanya mengecek mesin, ia merayap ke bawah kolong mobil dengan alas karton bekas, mengetuk-ngetuk sasis mobil, dan memeriksa bagian dalam fender roda. Arini sempat berpikir bahwa suaminya mungkin sedang gugup karena Arini akan pergi sendirian selama 3 hari untuk mengurus surat warisan rumah tua keluarganya. Namun tindakannya terasa lebih seperti pemeriksaan forensik. "Sudah selesai," ujar Bram akhirnya, muncul dari bawah mobil dengan napas sedikit terengah. "Semuanya bersih. Maksudku, semuanya aman. Bersih." Arini mengulangi kata itu di dalam kepalanya, namun ia hanya mengangguk. Saat Arini mulai memasukkan koper kecilnya ke bagasi, Bram membantunya dengan sigap. Ia menyusun koper itu sedemikian rupa, lalu merapikan karpet bagasi dengan gerakan yang sangat teliti. Sebelum Arini masuk ke kursi pengemudi, Bram menahan lengannya. "Ingat, Arini, jangan lewat jalur alternatif yang disarankan Google Maps jika jalannya terlihat sepi. Tetap di jalan utama. Jika ada apa-apa, langsung telepon aku. Dan satu lagi." Bram menjeda kalimatnya, matanya menyisir sekeliling jalanan depan rumah mereka yang masih sepi. "Jangan memberikan tumpangan pada siapapun. Siapapun. Mas, aku bukan anak kecil. Aku sudah sering melakukan perjalanan ini sebelumnya." Arini tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana yang tiba-tiba menjadi sangat berat. Bram tidak ikut tertawa. Ia menarik Arini ke dalam pelukannya. Pelukan itu sangat erat, hampir menyesakkan. Arini bisa merasakan detak jantung Bram yang cepat di dadanya. Ada sesuatu yang aneh, aroma parfum Bram yang biasanya segar, kali ini bercampur dengan bau tajam seperti bahan kimia atau logam, bau yang tidak biasa berasal dari oli mesin mobil. "Aku mencintaimu, Arini, lebih dari apapun. Ingat itu," bisik Bram di telinganya. Arini melepaskan pelukan itu dengan perlahan, merasa ada semacam nada perpisahan yang ganjil dalam suara suaminya. "Aku juga mencintaimu, Mas. Aku hanya pergi 3 hari, bukan 3 tahun." Arini masuk ke dalam mobil, memasang sabuk pengaman, dan menyalakan mesin.
Mesinnya terdengar sangat halus. Memang, Bram adalah mekanik amatir yang handal. Sebelum ia memundurkan mobil, ia melihat Bram masih berdiri di tengah garasi. Tangannya masuk ke saku celana, memerhatikannya dengan tatapan yang sulit diartikan. Saat mobil mulai keluar dari pagar rumah, Arini melirik ke kaca spion tengah. Bram masih di sana, tidak melambaikan tangan, hanya berdiri diam seperti patung hingga sosoknya mengecil dan hilang saat Arini berbelok di ujung kompleks. Di dalam kabin mobil yang sepi, Arini mencoba mengusir rasa cemas yang tiba-tiba menghinggap. Ia menyalakan radio, mencari lagu yang ceria. Namun, ia tidak bisa berhenti memikirkan satu detail kecil. Saat ia melirik ke arah dashboard, ia melihat lampu indikator kecil di dekat pemantik rokok berkedip merah sesaat lalu mati. Ia belum pernah melihat lampu itu sebelumnya. Mungkin hanya sensor baru yang dipasang Bram, pikirnya mencoba menenangkan diri. Namun, perasaan bahwa ia sedang tidak sendirian di dalam mobil itu mulai merayap di tengkuknya. Ia merasa seolah-olah ada sepasang mata yang terus mengawasinya dari balik bayangan dashboard atau di bawah jok kursinya. Keheningan jalan raya di depannya terasa seperti mulut besar yang siap menelan mobil putihnya bulat-bulat. Sementara di belakangnya, rumah yang ia tinggalkan kini terasa seperti tempat yang dihuni oleh orang asing yang baru saja ia sadari tidak benar-benar ia kenal. Perjalanan yang seharusnya menjadi misi nostalgia ke masa lalu keluarganya, kini mulai terasa seperti pelarian dari sesuatu yang ia sendiri belum mengerti. Dan Arini tidak tahu bahwa di bawah tangki bensin mobilnya, sebuah lampu hijau kecil pada kotak hitam mungil sedang berkedip dengan ritme yang konsisten, mengirimkan koordinat lokasinya setiap detik ke sebuah server yang jaraknya ratusan kilometer dari sana. 2 jam telah berlalu sejak Arini meninggalkan halaman rumahnya yang asri. Pemandangan kota yang padat kini telah berganti menjadi hamparan sawah dan deretan pohon jati yang berjajar di sepanjang jalan provinsi. Seharusnya, musik jazz ringan yang mengalun dari pengeras suara mobil mampu menenangkan pikirannya. Namun batin Arini tetap tidak tenang. Kata-kata Bram, cara suaminya memeriksa kolong mobil, dan lampu merah misterius di dashboard tadi terus berputar di kepalanya seperti kaset rusak. Mungkin aku hanya terlalu lelah, gumam Arini pada dirinya sendiri, mencoba membuang prasangka buruk. Namun, saat mobil melaju dalam kecepatan 80 km per jam, sebuah bunyi asing mulai terdengar. Krek-krek-krek. Bunyi itu halus, seperti logam yang bergesekan dengan sesuatu yang keras. Awalnya Arini mengira itu hanya kerikil yang tersangkut di ban, tetapi bunyi itu konsisten dan ritmis. Setiap kali ia melewati jalan yang sedikit bergelombang, bunyi itu semakin jelas berasal dari bagian bawah mobil, tepat di bawah kursi penumpang. Kekhawatiran Arini memuncak. Ia tidak ingin mengambil risiko mobilnya mogok di tengah jalanan sepi yang diapit hutan jati. Di depannya, sebuah papan penunjuk jalan berwarna biru menandakan keberadaan sebuah rest area kecil sekitar 2 km lagi. Arini segera menyalakan lampu sein kiri. Rest area itu tampak sepi. Hanya ada satu truk tangki yang terparkir jauh di pojok dan sebuah kedai kopi sederhana yang tutup. Arini memarkirkan mobilnya di bawah pohon rindang, jauh dari jangkauan kamera pengawas yang tampak sudah berdebu dan mungkin tidak berfungsi. Setelah mematikan mesin, keheningan menyergap. Arini menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan keberanian. Ia keluar dari mobil, merasakan udara panas yang menyengat kulitnya. Ia berjongkok di samping pintu kiri belakang, tempat di mana bunyi gesekan itu terdengar paling kencang. Cuma plastik atau ranting, tolonglah hanya itu, bisiknya dalam hati. Ia merangkak sedikit, menggunakan alas kardus bekas air mineral yang ia temukan di dekat tempat sampah untuk melindungi lututnya. Dengan bantuan lampu senter dari ponselnya, Arini mulai menyisir bagian kolong mobil. Debu dan sedikit percikan lumpur kering menyambut pandangannya. Awalnya, ia tidak melihat sesuatu yang aneh. Namun, saat ia mengarahkan cahaya senter ke area dekat tangki bahan bakar, sesuatu yang berkilau menangkap matanya. Bukan karena logam mobil, melainkan sebuah permukaan plastik hitam yang terlalu bersih dibandingkan bagian mobil lainnya. Arini mengerutkan kening. Ia mengulurkan tangannya, meraba bagian sasis yang rata. Jarinya menyentuh sebuah benda kotak kecil. Dengan sedikit sentakan, benda itu terlepas. Rupanya menempel dengan magnet yang sangat kuat.
Arini menarik tangannya kembali dan duduk bersimpuh di atas aspal dengan napas memburu. Di telapak tangannya, terdapat sebuah kotak hitam seukuran kotak korek api kayu, namun sedikit lebih tebal. Tidak ada merek, tidak ada label harga, hanya sebuah nomor seri kecil yang terukir di pinggirannya. RX99 Gentle. Di sudut kotak itu, sebuah lampu LED kecil berwarna hijau berkedip setiap 5 detik. Darah Arini terasa dingin seketika. Alat pelacak, bisiknya lirih. Suaranya bergetar. Otaknya langsung memutar kembali memori 1 jam sebelum keberangkatannya. Bram yang berkeringat di kolong mobil. Bram yang mengatakan semuanya bersih. Bram yang bersikeras memeriksa bagian bawah mobil dengan alasan keamanan. Arini merasa mual. Perhatian yang selama ini ia anggap sebagai bentuk cinta, tiba-tiba berubah warna menjadi sesuatu yang gelap dan mengancam. Mengapa suaminya perlu melacaknya? Apakah Bram tidak mempercayainya? Atau apakah ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kecemburuan? Tiba-tiba, ponsel Arini yang tergeletak di kursi pengemudi bergetar hebat. Sebuah panggilan masuk. Bram Chaling. Jantung Arini seolah berhenti berdetak. Ia menatap layar ponsel itu dengan ketakutan. Apakah Bram tahu ia berhenti? Apakah alat ini juga dilengkapi mikrofon untuk mendengarkan setiap napasnya? Arini membiarkan ponsel itu terus bergetar hingga panggilan itu mati sendiri dan menjadi pesan suara. Tak lama kemudian, sebuah pesan teks masuk. Sayang, kenapa berhenti di rest area kecil itu? Ada masalah dengan mobilnya? Aku lihat kamu tidak bergerak sudah 5 menit. Jangan bikin aku khawatir. Pesan itu membuat Arini merasa seperti sedang ditelanjangi di tengah lapangan luas. Bram tidak hanya melacak lokasinya secara garis besar, ia mengawasinya secara real time. Ia memantau setiap menit pergerakannya. Perhatian itu kini terasa seperti jeruji penjara yang tak kasat mata. Arini bangkit berdiri, matanya liar memandang sekeliling rest area. Ia merasa seolah-olah ada orang lain yang memperhatikan dari balik kaca truk tangki atau dari balik semak-semak. Ia segera masuk ke dalam mobil dan mengunci semua pintu. Tangannya masih menggenggam alat pelacak itu, yang terasa panas di telapak tangannya. Atau mungkin itu hanya imajinasinya. Ia ingin membanting alat itu ke aspal dan melindasnya dengan ban mobil. Namun, sebuah pikiran waras menahannya. Jika ia merusak alat itu sekarang, Bram akan tahu bahwa ia telah ditemukan. Bram mungkin akan mengejarnya, atau melakukan sesuatu yang lebih drastis. Aku harus tahu apa ini sebenarnya. Tekad Arini muncul di tengah kepanikan. Ia teringat salah satu teman lamanya di kampus dulu yang kini bekerja di kepolisian daerah. Alih-alih melanjutkan perjalanan ke rumah tua warisan keluarganya, yang sekarang ia curigai hanyalah alasan atau bagian dari jebakan, Arini memutuskan untuk melakukan manuver yang tidak akan disukai Bram. Ia memasukkan kembali alat pelacak itu ke bawah sasis, namun di posisi yang berbeda, sedikit lebih ke belakang agar tidak berbunyi gesekan lagi. Ia ingin Bram tetap mengira bahwa semuanya berjalan sesuai rencana. Dengan tangan yang masih gemetar, Arini mengetik balasan singkat untuk Bram. Hanya buang air kecil dan beli air minum, Mas. Perjalanan lanjut lagi. Love you. Arini menyalakan mesin. Ia tidak mengarahkan mobilnya kembali ke jalan utama menuju desa. Sebaliknya, ia mencari rute di peta menuju markas kepolisian kota besar terdekat yang hanya berjarak 40 menit dari sana. Ia harus bergerak cepat. Ia harus tahu siapa sebenarnya pria yang tidur di sampingnya selama 3 tahun ini, sebelum pria itu benar-benar menjemputnya di ujung jalan nanti. Saat ia mulai melaju keluar dari rest area, ia melihat sebuah mobil sedan hitam dengan kaca gelap yang terparkir di bahu jalan raya, sekitar 200 meter dari pintu keluar. Mobil itu mulai bergerak perlahan begitu Arini melintas. Arini mencengkeram kemudi erat-erat. Permainan kucing dan tikus ini baru saja dimulai. Cengkeraman tangan Arini pada kemudi begitu kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Di kaca spion tengah, sedan hitam itu tetap menjaga jarak yang konsisten. Tidak terlalu dekat untuk dianggap mengancam, namun tidak cukup jauh untuk dianggap sebagai kebetulan. Setiap kali Arini menambah kecepatan, mobil itu ikut memacu mesin. Saat Arini melambat, mobil itu pun meredam lajunya. Tenang, Arini.
Jangan panik, bisiknya pada diri sendiri, meski suaranya terdengar pecah di kabin yang sunyi. Pikirannya berkecamuk. Jika ia langsung menuju kantor polisi dengan mobil yang diikuti, apakah itu akan membahayakan nyawanya? Namun, kembali ke rumah atau melanjutkan perjalanan ke desa warisan terasa seperti menyerahkan diri ke lubang buaya. Ia harus melakukan manuver yang tak terduga. Arini teringat sebuah pusat perbelanjaan besar yang terletak di pinggiran kota sebelum jalur masuk ke markas kepolisian. Tempat itu memiliki gedung parkir bertingkat yang luas dan membingungkan dengan banyak pintu keluar. Itulah satu-satunya kesempatan untuk memutus jejak. Ia mengarahkan mobilnya masuk ke area parkir mal tersebut. Dengan sengaja, Arini mengambil tiket parkir dan melesat naik ke lantai 4. Ia melihat sedan hitam itu sempat tertahan di palang parkir, memberinya jeda waktu sekitar 30 detik. Arini segera memarkirkan mobilnya di antara dua kendaraan besar, mematikan mesin, dan berlari menuju lift. Namun, ia tidak turun ke area mal. Ia justru mengambil tangga darurat menuju lantai dasar dan keluar melalui pintu akses karyawan di bagian belakang. Di sana, ia segera menyetop taksi konvensional yang sedang mangkal. Ke kantor polisi terdekat. "Pak, tolong cepat sedikit," perintahnya sambil masuk ke kursi belakang. Sopir taksi itu menatapnya heran melalui spion, melihat wajah Arini yang pucat dan napas yang memburu, namun ia tetap menginjak gas. Selama perjalanan, Arini terus menoleh ke belakang, memastikan tidak ada sedan hitam yang mengikuti taksi tersebut. Ia merasa sedikit lega, namun rasa mual di perutnya tidak kunjung hilang. Di tangannya, ia masih menggenggam erat tas kecil yang berisi alat pelacak yang tadi sempat ia ambil kembali dari kolong mobil saat di mal. Sesampainya di markas kepolisian, gedung beton yang kaku itu terasa seperti benteng perlindungan baginya. Arini melangkah masuk dengan ragu, melewati pemeriksaan detektor logam, dan menuju meja pusat informasi. "Saya ingin melaporkan sesuatu. Ini tentang privasi dan mungkin ancaman keamanan," ujar Arini kepada petugas piket. Petugas itu, seorang pria parubaya dengan seragam yang tampak terlalu ketat, menatapnya dengan malas. "Masalah rumah tangga, Mbak? Kalau laporan KDRT di lantai 2. "Bukan. Ini bukan sekadar masalah rumah tangga. Saya menemukan ini di mobil saya." Arini meletakkan kotak hitam kecil itu di atas meja. Melihat benda itu, mata petugas piket itu sedikit menyipit. Ia tidak menyentuhnya, melainkan memanggil seorang rekannya. "Budi, coba lihat ini. Kayaknya ini pelacak GPS ilegal." Arini dibawa ke sebuah ruang interogasi kecil yang dingin. Tak lama kemudian, seorang pria berpakaian sipil masuk. Ia memperkenalkan diri sebagai Inspektur Wahyu. Wajahnya tenang namun matanya tajam. Tipe orang yang bisa membaca kebohongan dari kedipan mata. "Ibu Arini, bisa ceritakan kronologinya?" tanya Wahyu sambil mengenakan sarung tangan lateks dan mengambil alat pelacak tersebut. Arini menceritakan semuanya. Tentang suaminya yang sangat perhatian pagi ini, tentang bunyi aneh di perjalanan, penemuan alat itu di rest area, hingga pesan singkat Bram yang membuktikan bahwa ia sedang diawasi. Inspektur Wahyu mendengarkan tanpa memotong, sesekali mencatat di buku sakunya. "Suami ibu, Bapak Bram, apa pekerjaannya?" "Konsultan keamanan siber. Dia sering bekerja dari rumah, menangani sistem perusahaan-perusahaan swasta," jawab Arini. Wahyu mengangguk. Ia memutar-mutar alat pelacak itu di bawah lampu meja yang terang. "Ibu tahu, alat pelacak yang dijual di toko daring biasanya memiliki bentuk yang lebih kasar dan menggunakan kartu SIM biasa. Tapi yang ini..." Ia menjeda, menunjuk ke arah nomor seri RX99 Gaintel. "Ini memiliki enkripsi militer. Tidak ada slot kartu SIM karena ini menggunakan komunikasi satelit langsung." Arini menelan ludah. "Maksud Bapak, suami saya membeli alat mahal hanya untuk memata-matai saya?" Wahyu tidak langsung menjawab. Ia keluar sebentar membawa alat itu, meninggalkan Arini sendirian dalam keheningan yang mencekam selama hampir 15 menit. Ketika Wahyu kembali, ekspresinya berubah total. Tidak ada lagi keramahan formal. Yang ada hanyalah ketegasan yang dingin. "Ibu Arini, saya harus menanyakan ini.
Apakah ibu benar-benar mengenal suami ibu? Apakah ibu pernah melihat paspornya atau dokumen aslinya selain yang digunakan untuk pernikahan? Maksud Bapak apa? Kami sudah menikah 3 tahun. Tentu saya mengenalnya. Suara Arini naik 1 oktav karena emosi dan rasa takut yang bercampur. Wahyu meletakkan sebuah lembar cetakan di depan Arini. Itu adalah hasil pelacakan nomor seri alat tersebut. Alat ini bukan milik pribadi. Alat ini terdaftar sebagai aset milik Garda Integritas, sebuah firma keamanan swasta yang saat ini sedang berada di bawah pengawasan ketat Mabes Polri, karena keterlibatan mereka dalam kasus pencucian uang dan penghilangan beberapa saksi kunci kasus korupsi. Jantung Arini terasa seperti dihantam palu godam. Dan yang lebih mengejutkan lagi, lanjut Wahyu dengan nada rendah. Alat ini dikonfigurasi untuk mengirimkan data ke 2 alamat IP. Satu ke server firma tersebut, dan satu lagi ke sebuah perangkat seluler yang terdaftar atas nama seorang pria bernama Satria, yang profil wajahnya sangat mirip dengan foto suami ibu yang ibu tunjukkan tadi. Satria? Namanya Bram. Pak, Abraham Pratama, bantah Arini. Air mata mulai menggenang di pelupisnya. Wahyu menggeleng pelan. Kami baru saja menjalankan pemindaian cepat pada database kependudukan. Nama Abraham Pratama dengan data yang ibu berikan tidak ditemukan di sistem manapun sebelum tahun 2022. Pria itu menggunakan identitas palsu untuk menikahi ibu. Dunia Arini seolah runtuh seketika. Kursi yang didudukinya terasa berputar. Pria yang memeluknya tadi pagi, pria yang mencium keningnya dan membisikkan doa, pria yang telah berbagi tempat tidur dengannya selama 3 tahun, adalah sebuah kebohongan besar yang dirancang dengan sangat rapi. Ibu Arini. Wahyu condong ke depan. Suaranya menjadi sangat serius. Alat ini tidak dipasang untuk sekadar tahu ibu selingkuh atau tidak. Ini adalah pelacak target. Seseorang, entah itu suami ibu atau organisasi di belakangnya, sedang menunggu ibu sampai di lokasi tujuan ibu untuk melakukan sesuatu. Tepat saat itu, ponsel Arini di atas meja bergetar lagi. Sebuah pesan masuk dari Bram. Sayang. Kenapa kamu ada di kantor polisi? Ada kecelakaan? Jangan bicara dengan siapapun. Aku akan menjemputmu sekarang juga. Arini dan Inspektur Wahyu saling berpandangan. Bram tidak lagi menggunakan pelacak di mobil. Ia melacak ponsel Arini. Dan dia sudah berada sangat dekat. Ruang interogasi itu mendadak terasa lebih sempit dari sebelumnya. Oksigen seolah tersedot keluar begitu Arini membaca pesan singkat di layar ponselnya. Bram, atau siapapun pria itu sebenarnya, tahu posisinya. Ia tahu Arini berada di kantor polisi. Pesan itu bukan sekadar pertanyaan, melainkan sebuah peringatan yang dingin dan tajam. Dia tahu, bisik Arini. Suaranya nyaris hilang. Dia tahu aku di sini. Inspektur Wahyu segera menyambar ponsel Arini, mematikan fitur lokasinya, lalu memasukkan perangkat itu ke dalam sebuah kantong Faraday, tas kecil khusus yang memutus semua sinyal radio. Tenang, Ibu Arini. Di sini Anda aman. Dia tidak akan berani masuk ke markas kepolisian untuk melakukan tindakan nekat. Wahyu berdiri dan memberi isyarat kepada seorang petugas wanita untuk masuk dan mendampingi Arini. Tetap di sini. Jangan keluar dari ruangan ini sampai saya kembali. Selama 30 menit berikutnya, Arini merasa seperti jiwa yang terperangkap dalam raga yang membeku. Ia menatap dinding ruang interogasi yang dicat krem pucat, mencoba memproses informasi bahwa suaminya adalah seorang hantu. Abraham Pratama tidak ada. Pria yang ia cintai hanyalah sebuah karakter yang diciptakan untuk sebuah peran yang Arini sendiri tidak mengerti. Setiap kenangan manis selama 3 tahun terakhir mendadak berubah menjadi pahit. Perhatian Bram saat ia sakit, kejutan-kejutan kecil saat ulang tahun mereka, hingga rencana mereka untuk memiliki anak. Apakah itu semua hanya bagian dari penyamaran? Arini merasa mual setiap kali membayangkan pria itu menyentuhnya dengan tangan yang mungkin telah melakukan hal-hal mengerikan di bawah naungan firma keamanan Garda Integritas. Pintu terbuka. Inspektur Wahyu kembali, kali ini bersama seorang pria lebih tua yang mengenakan kemeja batik. Wajahnya tampak sangat lelah namun berwibawa. Ibu Arini, ini Kompol Danu dari Unit Kejahatan Khusus. Wahyu memperkenalkan.
Kompol Danu duduk di hadapan Arini, meletakkan sebuah map coklat yang tebal. Ibu Arini, kami telah melakukan pemeriksaan cepat melalui jaringan intelijen kami. Apa yang dikatakan Inspektur Wahyu benar. Suami Anda, kita sebut saja dia Satria untuk saat ini, adalah mantan personel operasi lapangan yang memiliki spesialisasi dalam pengawasan dan infiltrasi. Ia menghilang dari radar militer 5 tahun lalu sebelum akhirnya muncul kembali sebagai kontraktor di Garda Integritas. Arini menarik napas gemetar. Kenapa saya? Kenapa dia harus menikahi saya? Danu membuka map tersebut dan mengeluarkan sebuah foto lama yang tampak kusam. Itu adalah foto keluarga Arini di depan rumah tua di desa. Rumah yang menjadi tujuan perjalanannya kali ini. Di foto itu, ayah Arini tampak berdiri di samping seorang pria yang wajahnya disensor dengan spidol hitam. Ayah Anda, almarhum Bapak Baskoro, dulu bekerja sebagai kepala bagian arsip di sebuah bank nasional yang sempat mengalami skandal korupsi besar 10 tahun lalu. Sebelum meninggal, beliau diduga menyimpan sebuah kunci enkripsi fisik, sebuah hard drive atau kunci akses, yang berisi data aliran dana gelap yang melibatkan tokoh-tokoh besar. Data itu tidak pernah ditemukan. Danu menjelaskan dengan nada rendah. Arini tertegun. Ayah tidak pernah bicara soal itu. Dia hanya seorang pria pendiam yang suka berkebun. Justru itu cara terbaik menyembunyikan sesuatu. Ibu Arini, lanjut Danu. Kami menduga Satria ditugaskan oleh organisasi di belakang Garda Integritas untuk mendekati Anda, menikahi Anda, dan menunggu saat yang tepat ketika Anda memutuskan untuk kembali ke rumah tua itu guna mencari sesuatu. Dan saat itu adalah sekarang, ketika Anda pergi untuk mengurus warisan. Arini merasa dunia di sekitarnya runtuh berkeping-keping. Jadi, seluruh pernikahan mereka hanyalah sebuah operasi jangka panjang? Sebuah kesabaran yang mengerikan untuk menunggu harta karun yang bahkan Arini sendiri tidak tahu keberadaannya. Lalu, apa yang harus saya lakukan? Tanya Arini dengan suara serak. Alat pelacak yang dia pasang adalah jenis beacon. Itu bukan hanya untuk dia, tapi untuk tim penjemput. Wahyu menyela. Jika ibu tidak sampai di rumah tua itu tepat waktu, atau jika mereka tahu ibu bekerja sama dengan kami, mereka mungkin akan menghilangkan jejak dengan cara yang kasar. Satria mungkin memiliki perasaan pada Anda, atau mungkin tidak, tapi organisasi di belakangnya tidak akan memiliki belas kasihan. Tiba-tiba, seorang petugas masuk dengan tergesa-gesa. Komandan, ada sebuah SUV hitam terparkir di seberang jalan. Plat nomornya palsu. Seseorang di dalamnya terus memantau gerbang masuk kita dengan teropong. Arini tersentak. Itu pasti Bram. Atau Satria. Ibu Arini. Kompol Danu menatap mata Arini dengan sangat dalam. Kami tidak bisa menahan Anda di sini selamanya tanpa alasan hukum yang kuat terhadap Satria. Karena secara administratif, identitas, Bram, masih sulit untuk langsung dipidanakan tanpa bukti kejahatan nyata di depan mata. Kami punya satu rencana. Tapi ini sangat berisiko. Apa itu? Tetaplah melaju ke tujuan Anda. Jadilah umpan. Kami akan mengawal ibu secara rahasia. Kami ingin menangkap bukan hanya Satria, tapi juga orang-orang yang memberikan perintah kepadanya di rumah tua itu. Jika ibu setuju, kami akan memasang sistem keamanan pada diri ibu. Arini menatap tangannya yang masih bergetar. Ia teringat tatapan Bram pagi tadi di garasi. Tatapan yang ia kira adalah cinta. Namun kini ia sadar itu adalah tatapan seorang predator yang sedang memastikan mangsanya tidak lepas dari jaring. Rasa takut yang luar biasa sempat menciutkan nyalinya. Namun di balik itu, muncul percikan amarah yang membara. Ia merasa dikhianati di tingkat yang paling intim. Harga dirinya sebagai seorang istri dan manusia telah diinjak-injak oleh sebuah sandiwara panjang. Saya akan melakukannya, ujar Arini tegas. Matanya kini menatap Danu dengan keberanian yang baru lahir. Saya ingin melihat wajahnya saat dia tahu bahwa saya bukan lagi mangsa yang bodoh. Danu mengangguk. Baik, kita mulai persiapannya sekarang. Wahyu, siapkan unit pengamanan tertutup. Kita akan membuat seolah-olah Ibu Arini keluar dari sini karena urusan administrasi biasa.
Arini dipandu ke ruangan lain untuk dipasangi alat penyadap kecil di balik pakaiannya dan pelacak GPS yang jauh lebih canggih di dalam tasnya. Saat ia bersiap, ia melihat ke cermin di sudut ruangan. Wajah wanita di sana masih tampak seperti Arini, namun matanya tidak lagi sama. Hari ini, Arini yang naif telah mati di kantor polisi ini. Ketika Arini berjalan keluar menuju parkiran, ia bisa merasakan kehadiran SUV hitam itu di seberang jalan. Ia masuk ke dalam taksi yang disediakan polisi, berpura-pura seolah semuanya normal. Namun, di dalam hatinya, ia sedang menghitung detik menuju konfrontasi yang akan mengubah hidupnya selamanya. Keluar dari gerbang kantor polisi, Arini merasa seolah-olah dia sedang berjalan di atas seutas tali tipis di atas jurang yang gelap. Taksi yang membawanya melaju perlahan menuju pusat perbelanjaan tempat mobil SUV-nya ditinggalkan. Di dalam tasnya, kantong Faraday masih membungkus ponselnya, mematikan segala akses komunikasi antara dirinya dan dunia luar, terutama dengan pria yang ia panggil suami selama 3 tahun ini. Ingat, Ibu Arini. Suara Inspektur Wahyu masih terngiang di telinganya melalui earpiece kecil yang tersembunyi di balik rambutnya. Kami ada di belakang Anda. Mobil Avanza perak dan motor metik hitam di belakang taksi ini adalah tim kami. Tetap tenang. Arini menarik napas dalam-dalam, mencoba mengatur detak jantungnya yang berpacu liar. Begitu sampai di parkiran mall, ia membayar taksi dan melangkah menuju mobil putihnya. Ia merasa setiap pasang mata di lantai parkir itu sedang memperhatikannya. Apakah Bram ada di sini? Ataukah dia mengirim orang lain? Saat ia membuka pintu mobil, Arini melihat sebuah catatan kecil terselip di wiper kaca depan. Jantungnya berdegup kencang saat ia mengambilnya. Jalan utamanya macet karena kecelakaan. Ambil jalur pintas lewat hutan pinus. Aku menunggumu di sana. B. Arini meremas kertas itu. Bram tidak hanya melacaknya. Dia mulai mendikte pergerakannya. Ia segera masuk ke dalam mobil dan memasang sabuk pengaman. Ia menempelkan kembali alat pelacak magnetik milik Bram ke posisi semula di kolong mobil, seperti yang diinstruksikan polisi, untuk memberikan kesan bahwa ia tidak tahu apa-apa dan tetap berada dalam kendali suaminya. Begitu mesin SUV-nya menyala, Arini melaju keluar dari gedung parkir. Ia tidak mengambil jalur pintas yang disarankan Bram. Ia tetap di jalur utama, ingin melihat bagaimana reaksi pria itu. Namun, baru 10 menit ia berkendara, ponselnya yang kini sudah dikeluarkan dari kantong Faraday bergetar. Sebuah pesan suara masuk. Bukan dari Bram, tapi dari nomor yang tidak dikenal. Arini memasang handsfree. Suara di seberang sana terdengar berat dan terdistorsi, seolah diproses melalui mesin. Arini, jangan percaya pada polisi yang bersamamu. Wahyu dan Danu bukan siapa yang mereka katakan. Jika kau ingin tahu siapa suamimu sebenarnya, periksa laci rahasia di bawah jok penumpang mobilmu sekarang. Arini nyaris menginjak rem secara mendadak. Tangannya gemetar. Siapa lagi ini? Apakah ini taktik adu domba? Atau apakah polisi memang menyembunyikan sesuatu? Ia melirik ke spion. Mobil Avanza perak polisi masih membuntutinya dengan setia. Di sisi lain, ia melihat sedan hitam yang mengikutinya sejak awal kini muncul kembali, melaju sejajar di jalur kanan sebelum akhirnya melesat jauh ke depan. Dengan rasa penasaran yang membakar, Arini menepi sebentar di depan sebuah minimarket yang ramai. Ia berpura-pura hendak membeli sesuatu, namun begitu mesin mati, ia meraba bagian bawah jok penumpang. Tangannya menyentuh sesuatu yang keras dan dingin. Sebuah kompartemen kecil yang selama 3 tahun ini tidak pernah ia sadari keberadaannya. Ia menarik sebuah amplop kulit berwarna coklat tua. Di dalamnya terdapat sebuah kartu identitas militer dengan foto suaminya. Namun namanya bukan Abraham Pratama, bukan pula Satria. Nama, Mayor Laut, P. Elang Dirgantara Unit, Detasemen Intelijen Khusus, Denintelsus, status, penyamaran aktif kelas Soviet. Di bawah kartu itu, ada sebuah foto kecil Arini saat masih kuliah, yang diambil dari jarak jauh secara diam-diam. Di belakang foto itu tertulis, subjek utama, operasi kunci emas. Target, akses data Bank Nasional. Air mata Arini menetes mengenai permukaan foto itu. Jadi,
Dia benar-benar hanya sebuah subjek utama? Sebuah proyek? Sebuah target operasi militer? Namun, yang lebih membingungkan adalah status penyamaran aktif. Jika Bram adalah intel militer, mengapa polisi mengatakan dia bekerja untuk firma keamanan kriminal seperti Garda Integritas? Ibu Arini, kenapa Anda berhenti? Ada masalah. Suara Inspektur Wahyu terdengar di earpiece. Arini tersentak. Ia segera menyembunyikan amplop itu kembali ke bawah jok. Hanya ingin membeli air mineral. Saya sedikit pusing. Segera lanjutkan perjalanan. Ibu, kita harus sampai sebelum matahari terbenam, sahut Wahyu. Nada suaranya kini terdengar sedikit berbeda di telinga Arini. Lebih mendesak, lebih menuntut. Arini kembali melaju. Namun kini pikirannya terbelah menjadi 1000 keping. Jika suaminya adalah Elang, seorang mayor intelijen, maka polisi mungkin benar-benar sedang memburunya. Atau, mungkinkah polisi-polisi ini sebenarnya adalah bagian dari sindikat Garda Integritas yang menyamar sebagai polisi untuk menjebak Elang melalui dirinya? Ketakutan Arini mencapai puncaknya saat ia menyadari bahwa sedan hitam yang tadi melesat di depannya, kini terparkir melintang di tengah jalan raya yang sepi, menghalangi jalurnya. 2 orang pria berjas gelap turun. Salah satunya memegang alat komunikasi. Arini melihat ke spion belakang. Mobil Avanza perak polisi juga berhenti. Namun mereka tidak turun untuk membantu. Mereka hanya diam di sana, memperhatikan. Wahyu, ada orang menghalangi jalan. Tolong, teriak Arini ke arah mikrofon tersembunyinya. Tidak ada jawaban. Hanya suara statis yang berderak. Arini menyadari satu hal yang mengerikan. Dia tidak sedang dilindungi. Dia sedang digiring ke tengah-tengah medan perang antara 2 kekuatan besar yang menginginkan sesuatu yang tersimpan di rumah tuanya. Dan dia, Arini, adalah satu-satunya orang yang memiliki kunci fisik untuk mengakhiri segalanya. Tiba-tiba, pintu SUV-nya digedor dari luar. Arini tersentak dan menoleh. Di balik kaca jendela, ia melihat wajah yang sangat ia kenal. Bukan Bram yang lembut, bukan suaminya yang perhatian, melainkan seorang pria dengan tatapan tajam dan luka gores kecil di pipinya yang baru saja ia lihat di kartu identitas militer tadi. Arini, buka pintunya. Sekarang, teriak pria itu. Itu Elang, suaminya. Atau pria yang selama ini mengaku sebagai suaminya. Dia tampak berantakan, memegang senjata api di pinggangnya, dan matanya memancarkan kepanikan yang tulus. Jangan percaya mereka. Arini, polisi di belakangmu itu bukan polisi. Mereka tim eksekusi Garda. Di saat yang sama, pintu mobil Avanza di belakang Arini terbuka, dan Inspektur Wahyu turun sambil menodongkan senjata ke arah mobil Arini. Ibu Arini, tetap di dalam. Pria di depan Anda adalah kriminal berbahaya. Suara Wahyu terdengar menggelegar melalui pengeras suara mobil. Arini terjebak di tengah. Di depannya adalah suami yang membohonginya selama 3 tahun dengan identitas palsu, dan di belakangnya adalah polisi yang mungkin adalah pembunuh bayaran. Arini mencengkeram kemudi. Air matanya mengalir deras. Ia tidak tahu siapa yang harus dipercaya, karena di dunia yang penuh dengan pelacak dan identitas palsu ini, satu-satunya hal yang nyata hanyalah rasa takutnya yang mendalam. Suasana di jalanan yang diapit pohon jati itu mendadak menjadi sangat dingin. Arini berada di titik pusat dari 2 moncong senjata yang saling berhadapan. Di depannya, Elang, pria yang selama 3 tahun dikenalnya sebagai Bram, berdiri dengan posisi siap tempur di samping sedan hitamnya. Di belakang, Inspektur Wahyu yang baru saja ia percayai, berdiri di samping pintu Avanza perak dengan tatapan yang kini menyerupai predator. Arini, jangan dengarkan dia. Keluar dari mobil dan lari ke arah kami. Teriak Wahyu melalui pengeras suara. Arini, demi Tuhan, buka pintunya. Elang menggedor kaca jendela lagi. Mereka bukan polisi. Periksa lencana mereka. Tidak ada nomor registrasi yang benar. Mereka dari Garda Integritas. Kepala Arini terasa seperti akan pecah. Ia melirik ke arah jok penumpang, tempat amplop coklat berisi kartu identitas militer Elang tersembunyi. Jika Elang adalah militer,
Mengapa Wahyu mengklaim dia adalah kriminal? Dan jika Wahyu adalah polisi, mengapa dia tidak segera meringkus Elang melainkan hanya menodongkan senjata dari kejauhan? Intuisi Arini bekerja lebih cepat dari logikanya. Ia teringat cara Wahyu menatap alat pelacak itu di kantor polisi, bukan dengan rasa ingin tahu seorang penyelidik, melainkan dengan ketamakan yang tertahan. Ibu Arini, jangan bicara dengan siapapun. Pesan Bram tadi kembali terngiang. Arini menyadari sesuatu. Bram tidak sedang mengancamnya. Bram sedang memperingatkannya. Arini menarik napas dalam. Alih-alih membuka pintu untuk Elang atau lari ke arah Wahyu, ia justru mengunci semua pintu dan menginjak gas sedalam-dalamnya. Mobil SUV-nya meraung. Ia membanting setir ke kanan, memutar arah di bahu jalan yang sempit dalam manuver yang nekat. Dor! Dor! Dua dentuman senjata api memecah keheningan hutan. Kaca spion kanan Arini hancur berantakan. Tembakan itu berasal dari arah Wahyu. Itu sudah cukup menjadi jawaban bagi Arini. Polisi itu memang ingin membunuhnya atau setidaknya menghentikannya dengan kekerasan. Elang segera melompat ke dalam sedan hitamnya dan mengejar Arini. Sementara itu, Avanza perak milik Wahyu juga melesat, melakukan pengejaran dengan kecepatan tinggi. Kini, di jalanan provinsi yang sepi itu, terjadi aksi kejar-kejaran yang mematikan. Ibu Arini, berhenti. Anda membahayakan diri sendiri. Suara Wahyu masih terdengar di earpiece Arini, namun kini terdengar penuh kemarahan. Arini menyambar earpiece itu dari telinganya dan melemparkannya ke lantai mobil. Ia tidak butuh lagi arahan dari pengkhianat. Ia memacu mobilnya hingga jarum jam menunjukkan angka 120 km per jam. Di spion yang tersisa, ia melihat sedan hitam Elang berhasil memepet Avanza perak tersebut, mencoba menghalangi mereka untuk mendekati Arini. Setelah 5 menit aksi kejar-kejaran yang mencekam, Arini melihat sebuah jalan setapak berbatu yang masuk ke dalam area perkebunan tua. Tanpa berpikir panjang, ia membelokkan mobilnya ke sana, mematikan lampu utama, dan terus melaju di bawah kegelapan pohon hingga akhirnya ia berhenti di balik gudang tua yang terbengkalai. Ia mematikan mesin. Keheningan yang menyakitkan menyelimuti kabin mobil. Arini meringkuk di bawah kemudi. Tangannya mendekap erat amplop coklat tadi. Beberapa menit kemudian, suara ban mobil yang bergesekan dengan kerikil terdengar mendekat. Pintu mobil Arini diketuk pelan. Arini, ini aku. Lang. Mereka sudah kehilangan jejak. Aku sendirian. Arini mengangkat kepalanya dengan ragu. Di luar jendela, Elang berdiri tanpa senjata di tangannya. Wajahnya tampak sangat menyesal, penuh kelelahan yang tidak bisa disembunyikan. Arini perlahan membuka kunci pintu. Begitu Elang masuk ke kursi penumpang, Arini langsung menodongkan kunci pas yang ia ambil dari laci dashboard. Siapa kamu? Satria? Bram? Elang? Dan apa yang kamu inginkan dari keluargaku? Elang menunduk, membiarkan Arini meluapkan amarahnya. Nama asliku Elang Dirgantara. Aku memang anggota intelijen militer. Tugas pertamaku 3 tahun lalu adalah mendekatimu karena ayahmu, Baskoro, meninggalkan sesuatu yang bisa meruntuhkan jaringan korupsi besar di negeri ini. Jadi pernikahan kita semuanya bohong. Suara Arini bergetar. Elang menatap Arini dengan mata yang basah. Awalnya, iya. Itu adalah misi. Tapi Arini, demi langit dan bumi, aku jatuh cinta padamu di tahun pertama kita bersama. Itulah sebabnya aku terus menunda-nunda laporanku. Aku tidak ingin organisasi itu mendapatkan apa yang mereka cari, karena aku tahu jika mereka mendapatkannya, kamu tidak akan berguna lagi bagi mereka. Kamu akan dilenyapkan. Lalu kenapa memasang pelacak? Bukan aku yang memasang pelacak militer itu. Elang menggeleng. Itu tim dari Garda Integritas. Mereka mulai curiga padaku. Mereka tahu aku melindungimu. Mereka memasang itu untuk memantau kita berdua. Wahyu dan timnya adalah orang-orang bayaran mereka yang menyusup ke kepolisian daerah. Mereka menggunakanmu untuk memancingku keluar. Arini terdiam. Kebenaran ini lebih pahit dari yang ia bayangkan. Ia menjadi bidak catur di antara suaminya yang menjalankan misi dan organisasi kriminal yang haus darah. Kenapa ayahku? Tanya Arini lirih.
Ayahmu bukan sekadar pengarsip bank, Arini. Dia adalah orang yang membangun sistem enkripsi untuk dana rahasia para jenderal dan politikus korup. Kunci untuk membuka data itu ada pada sebuah hard drive fisik yang disembunyikan di rumah tua kalian. Hanya ada satu orang yang bisa membukanya. Anak kandung Baskoro, dengan sidik jari dan verifikasi retina yang sudah didaftarkan ayahmu sejak kamu kecil tanpa kamu sadari. Arini teringat sebuah permainan yang sering dilakukan ayahnya saat ia masih SD, menempelkan jarinya ke sebuah alat pemindai kecil yang ayahnya sebut sebagai mainan masa depan. Ternyata, ayahnya telah mempersiapkan perlindungan ini sejak lama. Mereka mengejarmu karena kamu adalah kunci hidupnya. Arini, ujar Elang lembut, mencoba meraih tangan Arini. Arini menarik tangannya. Kamu berbohong padaku selama 3 tahun. Elang. Setiap ciuman, setiap rencana masa depan, itu semua dimulai dari sebuah tugas. Bagaimana aku bisa percaya kalau sekarang kamu tidak sedang menjalankan misi untuk mengambil kunci itu dariku? Elang terdiam lama. Ia mengambil senjata apinya dan menyerahkannya kepada Arini dengan posisi gagang menghadap ke arah wanita itu. Kalau kamu tidak percaya, tinggalkan aku di sini. Ambil mobilnya, pergi ke markas militer di pusat kota, cari Jenderal Hanif. Dia satu-satunya orang yang bisa menjamin keselamatanmu. Tapi tolong, jangan ke rumah tua itu sendirian. Arini menatap senjata di tangannya, lalu menatap pria yang selama ini ia panggil Bram. Di tengah kegelapan gudang tua itu, Arini menyadari bahwa identitas Bram mungkin palsu, tapi ketakutan dan luka di mata pria di depannya terasa sangat nyata. Namun, sebelum Arini sempat menjawab, cahaya lampu jauh menyinari gudang itu dari kejauhan. Suara raungan mesin mobil mendekat. Wahyu tidak kehilangan jejak. Mereka menemukan mereka. Cahaya lampu jauh itu membelah kegelapan gudang tua seperti mata iblis yang mengintai. Suara kerikil yang tergilas ban mobil terdengar semakin jelas, ritmis dan mengancam. Arini merasakan jantungnya mencelos. Harapan untuk sekadar bernapas lega pupus seketika. Mereka menggunakan thermal drone, bisik Elang sambil mengintip dari celah dinding kayu yang melapuk. Wajahnya menegang. Mereka tidak butuh melihat mobilmu. Mereka hanya butuh mendeteksi panas mesin atau tubuh kita. Arini mencengkeram senjata yang diberikan Elang dengan tangan gemetar. Dinginnya logam itu seolah merambat ke seluruh sarafnya. Apa yang harus kita lakukan? Kita terkepung. Elang berbalik, menatap Arini dengan intensitas yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Arini, dengarkan aku. Wahyu tidak akan membiarkan kita hidup jika dia mendapatkan apa yang dia cari. Di mata mereka, aku adalah pengkhianat dan kamu adalah kunci yang bisa dibuang setelah pintu terbuka. Kita harus membagi fokus mereka. Elang mengambil beberapa jerigen tua yang masih berisi sisa solar di pojok gudang. Dengan gerakan cepat dan terlatih, ia menyusunnya di dekat pintu masuk utama. Ia kemudian merobek kaos dalamnya untuk dijadikan sumbu. Saat aku memancing mereka ke arah sisi utara, kamu lari ke arah lembah di belakang gudang ini, instruksi Elang. Ada jalan setapak kecil yang menuju ke perkampungan warga. Jangan menoleh ke belakang. Tidak, aku tidak akan meninggalkanmu lagi, potong Arini. Amarahnya pada kebohongan Elang memang masih ada, namun ketakutannya kehilangan satu-satunya orang yang tahu kebenaran jauh lebih besar. Kamu bilang mereka butuh aku. Kalau aku pergi sendiri, mereka akan membunuhmu dalam hitungan detik. Elang tertegun. Di tengah desakan maut, ia melihat sisa-sisa cinta yang terluka namun masih bertahan di mata istrinya. Ia menghela napas pendek, lalu mengangguk. Baik, kita gunakan mobilmu sebagai pengalih. Elang menyalakan mesin SUV putih Arini. Namun ia mengganjal pedal gas dengan balok kayu dan mengatur persneling ke posisi drive secara manual sambil menahan rem tangan. Ia mengarahkan moncong mobil ke arah semak-semak lebat yang menutupi lereng curam di sisi kiri gudang. Dalam hitungan 3, aku lepas rem tangannya. Mobil ini akan meluncur ke bawah dan mereka akan mengira kita mencoba kabur lewat sana, ujar Elang. 1, 2, 3. Mobil itu melesat tanpa pengemudi, menabrak semak dan menciptakan kegaduhan besar saat terguling ke dalam lereng. Seketika itu juga,
Rentetan tembakan membabi buta menyalak dari arah kegelapan, menghujani mobil putih yang malang itu. Sekarang, Elang menarik tangan Arini, membawa mereka berlari ke arah berlawanan, menyelinap di antara bayangan pohon jati yang menjulang tinggi. Mereka bergerak dalam diam, hanya suara napas yang memburu dan injakan kaki pada daun kering yang memecah kesunyian. Namun, Arini menyadari sesuatu yang ganjil. Elang tidak membawanya ke arah jalan raya atau perkampungan, melainkan semakin dalam ke arah perbukitan yang menuju ke lokasi rumah tua keluarganya. Elang, kenapa kita ke arah sini? Tanya Arini setengah berbisik saat mereka berhenti sejenak untuk bersembunyi di balik pohon besar. Elang memeriksa kompas di jam tangannya. Jalur keluar sudah diblokir. Satu-satunya tempat yang memiliki sistem pertahanan yang dibangun ayahmu adalah rumah itu. Kamu mungkin tidak tahu, tapi ayahmu menanamkan sesuatu di sana. Sebuah pengacak sinyal frekuensi radio yang hanya bisa aktif jika kunci emas itu mendeteksi kehadiranmu. Di sana, drone dan komunikasi mereka akan lumpuh. Arini terpaku. Ayahnya, pria pendiam yang ia kenal sebagai penyayang bunga melati, ternyata adalah seorang arsitek benteng pertahanan digital yang luar biasa. Tiba-tiba, suara dengung halus terdengar di atas kepala mereka. Sebuah drone kecil dengan lampu merah berkedip muncul dari balik tajuk pohon. Tiarap. Elang menekan bahu Arini hingga mereka tersungkur di atas tanah yang lembab. Dor! Sebuah tembakan jitu dari arah samping menghancurkan drone tersebut, hingga meledak menjadi serpihan plastik. Namun, ledakan itu seolah menjadi suar bagi pengejar mereka. Di sana, tangkap wanitanya hidup-hidup, bunuh si pengkhianat. Suara Inspektur Wahyu menggelegar melalui megafon, terdengar sangat dekat. Lari! Arini! Jangan berhenti! Mereka berlari menanjak, melewati semak berduri yang menyayat lengan Arini. Rasa perih itu tak ia hiraukan. Di kejauhan, siluet rumah tua peninggalan kakeknya mulai terlihat di bawah sinar rembulan yang pucat. Rumah kayu bergaya kolonial itu tampak sunyi, seolah sedang menunggu kepulangan pemilik yang sah untuk membangunkan rahasia di dalamnya. Namun, saat mereka mencapai gerbang depan yang berkarat, Arini menyadari bahwa rumah itu tidak sepenuhnya kosong. Lampu di ruang tengah menyala samar. Di teras rumah, duduk seorang pria parubaya dengan pakaian safari rapi, sedang menyesap teh dari cangkir porselen. Wahyu dan anak buahnya muncul dari kegelapan di belakang Arini dan Elang, mengepung mereka dalam lingkaran senjata. Selamat datang di rumah, Arini, ujar pria berpakaian safari itu sambil berdiri. Suaranya terdengar sangat akrab di telinga Arini. Sudah lama sekali sejak terakhir kali Paman menggendongmu. Arini terbelalak. Paman. Paman Hendra. Hendra adalah sahabat karib ayahnya, orang yang Arini panggil Paman, sejak kecil, pria yang selalu membawakannya boneka setiap kali berkunjung. Hendra juga merupakan orang yang mengurus semua administrasi kematian ayahnya. Maafkan drama ini, sayang. Elang terlalu lambat menjalankan tugasnya karena dia mulai bermain hati. Hendra berjalan menuruni tangga teras dengan tenang, sementara Wahyu memberikan hormat padanya. Sekarang, jadilah anak baik. Masuklah ke dalam, tempelkan jarimu pada kotak brankas di perpustakaan ayahmu, dan Paman berjanji suamimu ini akan mati dengan cepat tanpa rasa sakit. Arini menoleh ke arah Elang yang kini berlutut dengan todongan senjata di kepalanya. Di detik itu, Arini menyadari bahwa seluruh hidupnya, sejak ayahnya meninggal hingga pernikahannya, adalah sebuah jebakan yang telah terencana selama belasan tahun. Dan kini, ia berdiri di ambang pintu rumah masa kecilnya, memegang kunci kehancuran atau keselamatan bagi banyak orang. Langkah kaki Arini terasa berat saat menaiki tangga kayu yang berderit. Aroma kayu jati tua dan debu yang mengendap menyambutnya, membawa kembali serpihan memori masa kecil yang kini terasa terdistorsi oleh pengkhianatan. Di belakangnya, Hendra berjalan dengan langkah tenang yang berwibawa, sementara dua anak buah Wahyu menyeret Elang yang tangannya kini terikat kencang ke belakang. Rumah ini tidak banyak berubah, ya? Hendra bergumam. Jemarinya mengusap figura foto tua di dinding ruang tamu. Ayahmu adalah orang yang sangat melankolis. Dia menyimpan semuanya di tempat yang paling jelas, namun tak tersentuh.
Arini tidak menyahut. Matanya terus melirik ke arah Elang. Wajah suaminya itu lebam, napasnya tersengal. Namun matanya terus memberi isyarat. Sebuah tatapan yang meminta Arini untuk tetap waspada. Ke perpustakaan. Arini. Kita tidak punya banyak waktu sebelum unit intelijen pusat menyadari ada anomali di koordinat ini. Perintah Hendra. Mereka masuk ke ruangan luas yang dipenuhi ribuan buku. Di tengah ruangan, terdapat meja kerja jati besar milik ayahnya. Hendra menggeser sebuah rak buku geser yang menyembunyikan sebuah panel besi kecil di dinding. Sebuah teknologi yang tampak terlalu modern untuk rumah kuno ini. Ayahmu menyebutnya kunci emas. Tapi bagiku, ini adalah kunci kekuasaan. Mata Hendra berkilat haus akan ambisi. Tempelkan tanganmu di sini, Arini. Biarkan sistem ini mengenali darah Baskoro. Arini menatap panel itu. Ia teringat kata-kata Elang di hutan tadi. Rumah ini memiliki sistem pertahanan. Jika ia menempelkan tangannya sekarang, apakah ia akan menyerahkan data itu kepada monster di hadapannya? Ataukah ia akan memicu sesuatu yang lain? Jangan lakukan, Arini, teriak Elang. Sebuah tendangan keras dari anak buah Wahyu mendarat di perutnya, membuatnya tersungkur di lantai. Diam, Mayor, bentak Wahyu. Arini memejamkan mata. Ia meraba permukaan panel yang dingin itu. Di sudut matanya, ia melihat sebuah ukiran kecil di kayu meja kerja ayahnya. Sebuah simbol bunga melati kecil yang hanya diketahui oleh mereka berdua. Di bawah ukiran itu, terdapat angka kecil, 000. Ingat Arini, jika kau merasa tersesat di rumah ini, carilah bunga melati. Dia akan membawamu pulang. Suara ayahnya terngiang kembali dari masa lalu. Arini menyadari sesuatu. Ayahnya tidak hanya menggunakan biometriknya sebagai kunci pembuka, tapi juga sebagai pemicu sistem keamanan. Jika ia menempelkan tangannya dengan pola tertentu, mungkin ia bisa mengaktifkan pengacak sinyal yang dikatakan Elang. Dengan tangan gemetar, Arini menempelkan telapak tangannya ke panel. Lampu merah menyala, memindai retinanya dan sidik jarinya. Verifikasi biometrik diterima. Selamat datang, Arini Baskoro. Suara digital datar bergema di ruangan itu. Sebuah kotak besi kecil keluar dari dinding, berisi sebuah hard drive emas yang berkilauan. Hendra menjulurkan tangannya dengan tidak sabar. Namun, tepat saat ia hendak menyentuh benda itu, seluruh lampu di rumah tua itu padam. Zing! Sebuah suara frekuensi tinggi yang menyakitkan telinga tiba-tiba memenuhi udara. Wahyu dan anak buahnya berteriak kesakitan, menutup telinga mereka. Alat komunikasi di pinggang mereka meledak kecil, mengeluarkan percikan api dan asap. Drone yang tadinya mengintai di luar rumah terdengar jatuh menghantam atap. Apa ini? Teriak Hendra sambil terhuyung-huyung di dalam kegelapan. Sistem pengacak. Elang, yang rupanya sudah bersiap, menggunakan momentum kegelapan itu untuk menyapu kaki penjaganya dan merebut senjata yang terjatuh. Arini tidak tinggal diam. Ia menyambar hard drive itu dan berlari ke arah meja kerja ayahnya. Di bawah laci meja, ia menemukan sebuah tombol rahasia yang tersembunyi di balik ukiran melati. Ia menekannya. Tiba-tiba, sebuah pintu rahasia di balik rak buku terbuka sedikit. Sebuah lorong menuju ruang bawah tanah. Elang! Di sini! Teriak Arini. Elang melepaskan beberapa tembakan ke arah Wahyu untuk menekan posisi mereka, lalu berlari menuju Arini. Mereka melompat masuk ke dalam lorong dan menutup pintunya tepat saat Hendra berhasil memulihkan diri dari efek frekuensi tinggi tadi. Di dalam lorong yang remang, Arini dan Elang menuruni tangga menuju ruang bawah tanah yang dipenuhi dengan monitor komputer tua yang kini menyala sendiri. Ayahmu, dia benar-benar jenius. Bisik Elang sambil memeriksa layar. Dia membangun server independen di sini. Arini, apa yang kamu lakukan di panel tadi? Aku menggunakan pola, melati, yang diajarkan ayah. Jawab Arini napasnya memburu. Apa data ini aman? Elang mengambil hard drive emas itu dari tangan Arini. Data ini adalah bukti aliran dana Garda Integritas ke rekening Hendra dan beberapa pejabat tinggi lainnya. Hendra bukan cuma sahabat ayahmu. Dia adalah dalang di balik firma keamanan itu. Dia menggunakan ayahmu untuk mencuci uang mereka,
Dan saat ayahmu ingin berhenti, Hendra, dia yang membuat ayahmu seolah-olah meninggal karena sakit jantung. Kenyataan itu menghantam Arini lebih keras dari peluru manapun. Pria yang ia panggil paman adalah pembunuh ayahnya. Sekarang, sistem pengacak ini hanya akan bertahan selama 10 menit. Elang menatap monitor. Kita harus mengirimkan data ini ke server pusat intelijen sekarang juga. Tapi untuk melakukannya, kita butuh koneksi satelit. Dan itu berarti kita harus naik kembali ke atap rumah untuk mengarahkan antena manual. Mereka ada di atas sana. Elang, ujar Arini takut. Elang memegang bahu Arini, menatapnya dengan penuh cinta dan keyakinan yang kali ini terasa sangat murni. Aku akan memancing mereka keluar. Kamu harus naik ke loteng lewat tangga belakang. Begitu data terkirim, sinyal darurat akan memanggil tim Jenderal Hanif. Mereka sudah dalam perjalanan. Tapi mereka butuh koordinat pasti dari rumah ini. Janji kamu akan kembali? Tanya Arini. Elang tersenyum tipis. Sebuah senyum yang dulu membuat Arini jatuh cinta pada sosok Bram. Aku punya hutang penjelasan selama sisa hidupku padamu, Arini. Aku tidak akan mati sebelum melunasinya. Elang mengisi peluru senjatanya dan menendang pintu keluar ruang bawah tanah yang menuju ke halaman belakang, menciptakan kebisingan untuk menarik Wahyu dan Hendra keluar dari perpustakaan. Sementara itu, Arini memeluk hard drive emas itu, bersiap untuk mendaki tangga menuju loteng yang gelap, mengadu nyawa demi kebenaran yang selama ini terkubur di balik dinding rumah tua keluarganya. Hujan badai tiba-tiba tumpah dari langit, seolah alam turut murka menyaksikan pengkhianatan yang terjadi di dalam rumah tua itu. Suara guntur menggelegar, menyamarkan bunyi dari tangga kayu saat Arini merangkak naik menuju loteng. Di bawahnya, suara tembakan mulai menyalak berkali-kali. Elang sedang bertaruh nyawa, menciptakan kegaduhan di halaman belakang untuk memastikan seluruh perhatian Wahyu dan anak buahnya teralih. Arini tiba di loteng yang pengap dan dipenuhi sarang laba-laba. Di sudut ruangan, di balik tumpukan kursi tua, ia menemukan sebuah perangkat pemancar satelit kuno yang masih terhubung dengan kabel-kabel tebal ke ruang bawah tanah. Ini adalah antena manual yang dimaksud Elang. Ayo, ayah bantu aku, bisik Arini dengan tangan bergetar. Ia memasukkan hard drive emas itu ke dalam slot pembaca. Layar monitor kecil di perangkat itu menyala, menampilkan proses unggah data, 0%, 5%. Namun, sinyalnya lemah. Antena di luar loteng harus diarahkan tepat ke arah utara agar bisa menembus awan badai. Arini membuka jendela kecil di loteng. Angin kencang dan air hujan langsung menerpa wajahnya. Ia harus menjulurkan tubuhnya keluar untuk memutar tuas antena yang sudah berkarat. Sementara itu, di halaman belakang, Elang bergerak seperti bayangan. Ia memanfaatkan kegelapan dan rimbunnya pohon pelindung untuk melumpuhkan dua anak buah Wahyu secara senyap. Namun, luka lebam dan kelelahannya mulai mengambil alih. Saat ia hendak berpindah posisi, sebuah peluru menyerempet bahunya, membuatnya terjatuh ke atas lumpur. Menyerahlah, Mayor. Suara Wahyu terdengar mendekat. Kamu pikir cinta bisa mengalahkan sistem? Kamu hanyalah alat yang rusak. Wahyu melangkah maju, menodongkan moncong senjatanya tepat ke kepala Elang. Namun, sebelum ia sempat menarik pelatuk, sebuah suara dingin terdengar dari arah teras. Berhenti, Wahyu. Jangan bunuh dia sekarang. Dia harus melihat bagaimana istrimu menyerahkan semuanya kepadaku. Hendra muncul dengan payung hitam. Langkahnya tetap tenang meskipun badai berkecamuk. Ia menatap ke arah jendela loteng yang terbuka. Ia tahu Arini ada di sana. Arini, teriak Hendra. Suaranya memantul di antara guntur. Aku tahu kamu sedang mencoba mengirim data itu. Tapi lihatlah suamimu. Satu gerakanku, dan otaknya akan berceceran di tanah ini. Arini membeku di jendela loteng. Dari ketinggian itu, ia bisa melihat Elang yang berlutut di bawah todongan senjata Wahyu. Hatinya hancur. Proses unggah baru mencapai 45%. Jika ia melanjutkan, Elang akan mati. Jika ia berhenti, kebenaran akan musnah dan ayahnya tidak akan pernah mendapatkan keadilan. Jangan berhenti, Arini. Lakukan. Elang berteriak sekuat tenaga,
meski Wahyu menghantamkan gagang pistol ke wajahnya. Hendra tertawa kecil, tawa yang terdengar sangat asing bagi Arini. Begitu setianya. Arini, apa kamu tahu bahwa pria yang kamu bela itu adalah orang yang pertama kali mengusulkan agar ayahmu dihilangkan jika dia tidak mau bekerja sama? Dia adalah bagian dari rencana awal. Arini. Dia mendekatimu hanya agar aku bisa memantau setiap gerak-gerik Baskoro sebelum dia meninggal. Arini tertegun. Ia menatap Elang dari kejauhan. Elang tidak membantah. Pria itu hanya menunduk. Air hujan menyamarkan air mata yang mungkin mengalir di pipinya. Itu benar, Arini. Suara Elang terdengar parau. Awalnya, itu tugasku. Aku yang ditugaskan mengawasi ayahmu. Aku gagal melindunginya karena aku terlalu pengecut untuk melawan perintah saat itu. Pernikahan ini adalah caraku untuk menebus dosa, meskipun aku tahu itu tidak akan pernah cukup. Rasa dikhianati itu kembali menghujam Arini. Kali ini lebih dalam. Suaminya bukan hanya mata-mata, tapi bagian dari alasan ayahnya tiada. Namun, saat ia menatap wajah Hendra yang penuh kemenangan, Arini menyadari satu hal. Hendra adalah sumber segala kejahatan ini. Elang mungkin bersalah, tapi dia mencoba memperbaiki kesalahannya. Hendra, dia hanya ingin terus menghancurkan. Persetan dengan kalian semua. Arini berteriak di tengah badai. Ia tidak memutar antena. Ia justru meraih sebuah botol kaca berisi minyak lampu yang ada di loteng, menyulutnya dengan pemantik api yang ia temukan di meja, dan melemparkannya ke arah gudang penyimpanan peluru dan bensin di dekat halaman belakang yang tadi sempat ia lihat. Bom! Ledakan dahsyat mengguncang rumah tua itu. Api membubung tinggi, menciptakan kekacauan total. Wahyu dan Hendra terlempar oleh gelombang kejut. Elang memanfaatkan momen itu untuk merebut senjata Wahyu dan menembak kaki pria itu hingga lumpuh. Arini kembali ke monitor. Sinyal mendadak menguat karena gangguan elektromagnetik dari ledakan tadi. 85%, 95%, 100%. Data terkirim. Sebuah pesan muncul di layar. Koordinat diterima. Unit Alpha menuju lokasi. Bertahanlah. Arini segera turun dari loteng, berlari menembus asap dan api menuju halaman belakang. Ia melihat Elang sedang bergulat hebat dengan Hendra di atas lumpur. Hendra, meski sudah tua, memiliki kekuatan orang yang terdesak. Ia berhasil meraih pisau dari balik sepatunya dan mengayunkannya ke arah dada Elang. Tidak! Arini berteriak. Ia menerjang Hendra dengan seluruh berat badannya. Ketiganya terjatuh ke dalam kubangan air hujan. Elang berhasil mengunci tangan Hendra, sementara Arini menodongkan senjata Wahyu yang terjatuh tepat ke wajah pamannya, itu. Ini untuk ayah. Desis Arini dengan mata yang menyala karena dendam dan kebenaran. Hendra menatap Arini dengan ketakutan. Topeng pria bijak dan penyayang itu kini telah lepas sepenuhnya, menyisakan wajah seorang pengecut yang gemetar di bawah todongan senjata wanita yang dulu ia anggap sebagai bidak lemah. Tiba-tiba, suara helikopter menderu di atas mereka. Lampu sorot raksasa dari langit menerangi halaman belakang rumah tua itu. Puluhan personel militer bersenjata lengkap turun menggunakan tali, mengepung seluruh area. Jatuhkan senjata. Ini unit khusus intelijen pusat. Suara pengeras suara menggema. Arini menurunkan senjatanya. Napasnya tersengal-sengal. Ia jatuh terduduk di samping Elang yang terluka parah. Di bawah guyuran hujan yang mulai mereda, Arini melihat Hendra diborgol dan diseret pergi. Wahyu juga dibawa dalam kondisi terluka. Elang berusaha meraih tangan Arini, namun Arini menarik tangannya perlahan. Data itu sudah terkirim, Elang, ujar Arini dingin. Semuanya sudah berakhir. Arini, aku. Jangan, potong Arini. Kamu menyelamatkanku malam ini, dan aku menghargai itu. Tapi pria bernama Bram yang aku cintai, dia sudah mati bersama rahasia di rumah ini. Sekarang yang tersisa hanyalah kenyataan yang harus kita hadapi masing-masing. Di tengah kerumunan tentara dan kilatan lampu darurat, Arini berdiri sendirian, menatap rumah tuanya yang kini bersimbah cahaya. Ia telah memenangkan peperangan ini, namun ia tahu,
Perjalanan untuk menyembuhkan hatinya yang hancur baru saja dimulai. 3 bulan telah berlalu sejak malam badai di rumah tua itu. Garis polisi yang sempat melilit pagar berkarat kini telah dilepas. Namun suasana di sana tetap terasa berbeda. Matahari sore bersinar hangat di atas atap rumah kolonial tersebut, memantulkan cahaya pada jendela-jendela yang kini bersih dan terawat. Bagi Arini, rumah ini bukan lagi tempat persembunyian rahasia yang mengancam, melainkan monumen kebenaran bagi mendiang ayahnya. Di meja ruang tamu, surat kabar nasional memuat berita utama tentang kejatuhan firma keamanan Garda Integritas. Hendra, Wahyu, dan belasan pejabat tinggi lainnya telah dijatuhi hukuman berat atas kasus korupsi, pencucian uang, dan serangkaian tindakan kriminal terorganisir. Bukti dari hard drive emas yang dikirimkan Arini malam itu menjadi peluru terakhir yang menghancurkan kerajaan gelap mereka. Arini duduk di teras, menyesap teh melati yang aromanya mengingatkannya pada sang ayah. Ia tidak lagi merasa takut. Warisan sebenarnya dari ayahnya bukanlah data di dalam hard drive tersebut, melainkan keberanian yang ia temukan di dalam dirinya sendiri saat berada di titik terendah. Suara mesin mobil yang berhenti di depan pagar mengejutkan lamunannya. Seorang pria turun dari mobil sedan sederhana. Ia tidak lagi mengenakan pakaian taktis militer, melainkan kemeja kasual berwarna biru langit. Langkahnya ragu-ragu saat mendekati teras. Pria itu adalah Elang. Wajahnya tampak lebih segar, meski bekas luka di pipinya akibat malam itu masih terlihat sebagai pengingat permanen. Ia berhenti di anak tangga pertama, menatap Arini dengan tatapan yang penuh kerinduan sekaligus rasa bersalah yang masih mengendap. "Aku baru saja menyelesaikan sidang kode etik militer minggu lalu," ujar Elang memecah keheningan. "Statusku diturunkan, tapi aku tidak dipenjara. Jenderal Hanif mempertimbangkan jasaku dalam membongkar jaringan Hendra." Arini meletakkan cangkir tehnya. "Aku dengar tentang itu dari pengacara. Aku datang untuk menyerahkan ini." Elang mengeluarkan sebuah amplop kecil dari sakunya. "Ini adalah dokumen pengalihan aset. Semua tabungan dan asuransi yang aku kumpulkan atas nama Abraham Pratama selama 3 tahun ini. Aku ingin kamu memilikinya. Itu hakmu, sebagai istri dari pria yang sebenarnya tidak pernah ada." Arini menatap amplop itu, namun ia tidak segera mengambilnya. "Elang, uang bukan hal yang aku butuhkan darimu." "Aku tahu." Elang menunduk. "Aku juga membawa surat ini. Ini adalah pengakuan tertulis dariku tentang semua peranku sejak awal. Aku menyerahkannya kepadamu agar jika suatu saat kamu merasa perlu menuntutku atau menjebloskanku ke penjara, kamu punya semua buktinya. Aku tidak ingin ada lagi rahasia di antara kita." Arini berdiri dan berjalan mendekati Elang. Ia mengambil surat itu, namun tidak membacanya. Sebaliknya, ia melangkah menuju tempat pembakaran sampah kecil di samping teras dan menjatuhkan surat itu ke dalam api yang menyala kecil. "Apa yang kamu lakukan?" tanya Elang terperangah. "Aku sudah tahu semuanya, Elang. Membacanya lagi hanya akan membuatku terus hidup di masa lalu." Arini berbalik, menatap mata suaminya. "Malam itu, di bawah hujan, aku bilang bahwa Bram sudah mati. Dan aku tetap pada pendirianku." Pria bernama Bram yang lembut dan tanpa celah itu memang tidak pernah nyata. Dia hanyalah bayangan. Arini menjeda kalimatnya, menarik napas panjang. "Tapi pria bernama Elang yang berdarah-darah melindungiku. Pria yang berani mengakui dosanya di depan moncong senjata, dia nyata. Dan dia adalah pria yang sangat rumit untuk aku benci." Elang terdiam, matanya berkaca-kaca. "Jadi, apa ini artinya ada kesempatan?" Arini menggeleng pelan, membuat hati Elang mencelos sesaat. "Tidak untuk sekarang, Elang. Aku butuh waktu untuk mengenal diriku sendiri tanpa ada bayang-bayang pengawasan atau misi siapapun. Aku ingin membangun kembali rumah ini, mengurus kebun melati ayah, dan mencari tahu siapa Arini Baskoro yang sebenarnya." Arini mendekati Elang dan menyentuh lengannya dengan lembut. Sentuhan pertama yang tulus sejak pengkhianatan itu terungkap. "Pergilah. Selesaikan urusanmu dengan dirimu sendiri. Jika suatu hari nanti takdir mempertemukan kita lagi, biarlah itu terjadi tanpa ada pelacak, tanpa ada identitas palsu, dan tanpa ada beban masa lalu."
Elang mengangguk perlahan, memahami bahwa pengampunan adalah sebuah perjalanan, bukan sebuah tujuan instan. Ia meraih tangan Arini, mencium punggung tangannya dengan hormat untuk terakhir kalinya sebelum ia berbalik menuju mobilnya. Saat mobil elang perlahan menghilang di ujung jalan, Arini kembali ke teras rumahnya. Ia melihat ke arah langit yang mulai berwarna jingga. Di kolong mobilnya yang terparkir di garasi, kini tidak ada lagi alat pelacak. Di dalam ponselnya, tidak ada lagi penyadap. Arini masuk ke dalam rumah, menutup pintu kayu jati yang kokoh itu, dan menguncinya dari dalam. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, ia merasa benar-benar aman. Bukan karena ada yang menjaganya, tapi karena ia tahu ia mampu menjaga dirinya sendiri. Kisah tentang suami yang mengecek mobil agar aman telah berakhir dengan kenyataan yang pahit. Namun dari puing-puing kebohongan itu, Arini menemukan kebenaran yang paling berharga, bahwa jejak yang paling penting untuk diikuti bukanlah jejak GPS di bawah mobil, melainkan jejak langkah kakinya sendiri menuju kebebasan. Tamat.